Sebelum lanjut, jangan lupa buat teman-teman semua yang menonton video ini tekan tombol like-nya ya. Kadang kalian lupa deh. Oke teman-teman semua, masih sama saya Dirana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua, ya hari ini tanggal 15 Januari tahun 2026 ya. Dimana kita sama-sama udah menyaksikan kemarin ya, beberapa hari yang lalu Bapak kita Presiden Prabowo Subianto sudah hadir di Ibu Kota Nusantara. Dan kali ini ya, saya akan menunjukkan salah satu lokasi yang dikunjungi oleh Bapak Presiden, yaitu di lokasi SMA Taruna Nusantara. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa teman-teman semua, kita pantun dulu. Setuju kan? Pergi ke pasar tanpa jarak, tidak lupa membeli tiram. Yang inginkan IKN mangkrak, fakta menjawab mereka terdiam. Oke teman-teman semua ya, kita akan coba melihat jalanan dulu ya. Ini jalan menuju ke arah Sekolah Taruna Nusantara yang ada di Ibu Kota Nusantara. Dan nanti kan juga teman-teman ingin dilihatkan juga, Bang, coba lihatkan dong bagaimana kondisi jalan dari arah ini, dari arah Jalan Sumbu Barat sampai ke arah SMA Taruna Nusantara. Nah, nanti ya, setelah kita lihat dari udara, nanti saya akan ngajak teman-teman semua melihat di bawah. Kita akan coba full melihat dari bawah sampai ke arah SMA Taruna Nusantara ini. Setuju nggak nih? Setuju dong ya. Jadi pantengin terus, duduk yang nyaman ya, buat kopi dulu nih sambil minum kopi cemilan gitu kan, biar nyaman nih nontonnya. Dan ini saya ingatkan kembali buat teman-teman semua yang menonton video ini, kalau merasa mungkin kurang jos gitu ya, jos, dinaikin aja ya resolusinya ke 720-80p minimal ya, 720p ya, 720p di Rana ini 720p. Tapi kalau semua menggunakan layar lebar 1080p minimal ya, biar gambarnya itu jos gitu teman-teman ya. Kadang-kadang ada yang merasa masih burik gitu. Nah ini ya, saya coba kelilingin dulu di kawasan SMA Taruna Nusantara yang kemarin itu ada dikunjungi juga oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di kawasan ini. Tapi sambil saya bacain juga ya fakta-fakta tentang lokasi ini ya, lokasi SMA Taruna Nusantara ini teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, kan IKN ini dikembangkan sebagai pusat peradaban dan pendidikan unggulan, tidak hanya pusat administrasi pemerintahan. Jadi kan selama ini kita tahu IKN itu hanya ada di depan lokasi Istana Negara kan, dan juga Gedung Kemenko. Nah kebanyakan Bang IKN dikiranya itu ini bukan IKN, ini IKN juga teman-teman ya. Ini kawasan inti pusat pemerintahan sub PP 1C, jadi masih KIPP juga teman-teman. Dan juga teman-teman, SMA Taruna Nusantara IKN siap beroperasi dan menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026. Jadi ditargetkan ini siap beroperasi ya teman-teman semua untuk tahun ajaran baru 2026. Dan juga ini kawasan ini sudah dikunjungi oleh Wakil Presiden Bapak Gibran ya, waktu tanggal 31 Desember tahun 2025 ya, di akhir tahun kemarin. Dan kemarin beberapa hari yang lalu juga sudah dikunjungi oleh Presiden Bapak Presiden Prabowo Subianto di kawasan ini. Keren nggak tuh? Dan juga teman-teman semua, SMA Taruna Nusantara adalah sekolah bersama unggulan yang menekankan disiplin, wawasan kebangsaan, dan kontribusi bagi negara. Dan juga SMA Taruna Nusantara ini mengusung konsep modern dengan prinsip grand, smart, dan sustainable. Tuh. Lokasinya berada di zona pendidikan KIPP, tepatnya di Subwilayah Perencanaan 1C, dekat dengan hunian ASN untuk kemudahan akses. Luas kawasan mencapai 60,48 hektar dengan luas bangunan inti sekitar 23,38 hektar termasuk area hijaunya. Gitu ya teman-teman semua untuk di kawasan SMA Taruna Nusantara ini. Jadi nantinya akan ada fasilitas lengkap meliputi ruang belajar, asrama, klinik, kantin, lapangan olahraga, perpustakaan, dan student center ya di kawasan SMA Taruna Nusantara ini. Dan desain bangunannya ini modern tropis, memaksimalkan sirkulasi udara alami dan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya. Nah ini ya teman-teman semua, jadi ini pembangunan SMA Taruna Nusantara ini menjadi daya tarik juga ya bagi ASN dan juga masyarakat sekitar. Khususnya bagi ASN yang ini ya, yang ditugaskan di kawasan IKN. Ya kan teman-teman semua. Nah ini kita sudah selesai mengelilingi kawasan SMA Taruna Nusantara seperti permintaan teman-teman semua ya. Seperti informasi di awal tadi, saya akan coba ngajak teman-teman semua menelusuri menggunakan kendaraan ya dari arah Jalan Sumbu Barat ya sampai ke arah sini gitu, biar teman-teman bisa ini ya memperkirakan jaraknya itu berapa sih gitu. Cuma kalau saya coba amati tidak terlalu jauh ya, sekitar 10 sampai 15 menit sampai ke sini
gitu dengan jalan normal, nggak ngebut-ngebutan, normal ya, itu nyampe ke sini 10 sampai 15 menit. Dan ini ya kondisi jalanannya ya dari arah SMA Taruna Nusantara sampai ke arah ini ya Jalan Sumbu Barat. Nanti saya akan coba tunjukkan. Kita akan melihat ya bagaimana situasi di jalanannya ya, jalanannya. Tapi sebelum ke sana, kita akan coba lihat ke ini, ke mana ini namanya nih? Ke rumah sakit ya, Rumah Sakit Abdi Waluyo, yang mana di kawasan ini tuh sudah dibangun juga ya teman-teman semua. Sudah ada 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Abdi Waluyo dan juga Rumah Sakit Mayapada. Jadi di sekitar sini itu sudah mulai terlihat ya bagaimana ya kehidupan di kawasan ini. Dan juga untuk ke area sini ya, kalau semua bersepeda gitu ya kan, itu melewati beberapa bundaran. Apalagi kalau semua di sore hari ya, kalau kita mungkin bersepedaan di sore hari di kawasan ini, lala. Tinggal menunggu ini nih ya, penyewaan kayak semacam skuter gitu kan. Kayaknya laris manis deh nanti kalau semua disediain penyewaan seperti itu. Ya kan teman-teman, kemarin saya mencoba ya. Kemarin tuh saya coba di KIPP ya, depan istana itu kan ada bapak-bapak polisi yang menggunakan. Nah, saya coba pinjem tuh. Kayaknya nyaman loh teman-teman ya. Berkeliling pakai skuter-skuter seperti itu. Oh, pakai listrik gitu kan. Wah, cakep. Gimana teman-teman? Ada yang mau mencoba nih? Kalau sudah ada aktif ya. Kita doakan aja ya, di tahun 2028 kan direncanakan ya kawasan ini aktif sebagai ibu kota politik Indonesia ya. Semoga pada saat itu kayak semacam penyewaan sepeda listrik dan lain-lain, dan kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menikmati dan juga merasakan gitu kawasan IKN yang dibangun, sudah bisa kita gunakan sebagai tempat pilihan ya untuk warga sekitar khususnya, karena kan tiap sore di kawasan ini tuh udah mulai nih ya, tiap sore itu kayak mulai terbiasa untuk nongkrong cantik di kawasan IKN. Nah, karena kan sudah banyak ini ya tenan-tenan yang mulai buka di kawasan IKN kan. Nah, jadi warga sekitar khususnya itu banyak yang memilih untuk healing sore ya, jalan-jalan sore itu ke kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, termasuk saya nih ya. Saya jadi jadi sering ya ke kawasan KIPP karena sudah banyak lokasi-lokasi yang bisa dijadikan tempat healing gitu di kawasan ini. Apalagi kalau kawasan ini udah jadi nih, udah terbentuk di kawasan sub BP1C dan sub BP1B. Gimana buat teman-teman semua? Nah, ini ya saya coba memperlihatkan bagaimana kondisi terbaru di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Ibu Kota Nusantara. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir ya, di kawasan ini sudah ada rumah sakit yang bertaraf internasional juga ya. Oke teman-teman semua, kita akan lanjut di bawah ya. Dan ini dia teman-teman semua, saya akan coba mulai dari arah Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, sampai ke arah ini teman-teman, ke arah SMA Taruna Nusantara yang saya bilang tadi. Dan ini ya situasinya, jadi saya akan coba memperlihatkan bagaimana kondisi terbaru dari Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ini sampai ke arah ini ya, SMA Taruna Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, simak sampai selesai, nikmati vibes-nya, bagaimana suasana IKN ya, dari arah Jalan Sumbu Barat sampai ke arah SMA Taruna Nusantara. Dan perlu dicatat ya, kondisi jalan saat ini itu masih dalam proses finishing dan tahap pembangunan juga sebagian. Jadi belum bisa disamakan dengan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Jangan langsung dinyinyirin lagi nih. Kadang-kadang ada aja nih, oh jalannya kok masih begini, oh jalannya kok belum diaspal, oh jalannya kok masih bla 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 gitu. Heran saya. Nah ini nih ya kan pasti ini kalau semua seperti ini, ada yang lawan arah kayak gini, ini komplain. Padahal teman-teman semua, ini sebagai informasi, jalanan di kawasan IKN itu belum aktif sepenuhnya. Ya, ada juga ini rambu-rambu lalu lintas itu belum aktif gitu teman-teman. Bukan mati ya, memang belum aktif karena kawasan ini masih ini ya tuh seperti ini, masih buka tutup gitu, masih fungsional lah ya, belum aktif sepenuhnya. Kecuali nanti di tahun 2028 ya, setelah resmi pemindahan ya pasti itu sudah diperketat ya untuk jalur-jalurnya gitu, udah jelas gitu ya. Mungkin sementara ini masih trial, masih percobaan gitu, sehingga ya masih bisa kita maklumi gitu. Dan memang nggak ada juga di sini kawasan-kawasan yang seperti gimana ya, karena kan di kawasan ini kayak di depan istana tuh itu kan ditutup, kadang dibuka gitu. Jadi nggak mesti dibilang lawan arah untuk sementara ini. Nah contohnya nih, kita ke arah istana lurus sana nih, ini saya lurus di Jalan Grande itu ditutup. Nah mau kemana gitu ya, mau nggak mau kan kembali ya kan teman-teman.
Nah, ini nih kayak saya coba lihatkan, ini saya lurus ya. Ini kan di depan sini ada simpang 4 ya, simpang 4 ini ada yang ke arah Jalan Sumbu Timur, ada yang ke arah SMA Taruna Nusantara nih, yang ini nih, yang di kiri ini SMA Taruna. Saya coba ke arah sana dulu ya, nih ya tuh. Itu sebelah sana tuh kayak gitu tuh teman-teman tuh. Nih, coba saya ke sana dulu. Nah, ini ya, coba saya ke sini. Nah, ini di Jalan Sumbu lah, di Jalan Grande itu masih dilakukan buka tutup. Nah, pada saat ditutup mau nggak mau ini kembali nih seperti ini. Ini bukan berarti melawan arah karena memang belum aktif 100% teman-teman ya. Dan jalanan yang di arah ke arah ini ya, ke arah belakang Istana Garuda itu kan nanti akan ada jalan. Nah, itu kan belum tembus juga, masih dalam proses tahap juga kan, tahap pembangunan. Jadi mau nggak mau kembali lewat sini, bukan lawan arah. Gitu ya, itu penjelasan dari saya sebagai yang lihat di kawasan IKN gitu. Kalau mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin belum lihat nih bahwa kawasan ini tuh ada jalanan yang masih fungsional, masih buka tutup gitu. Jadi sehingga gimana sih dia Rana? Ya jadi gitu ya teman-teman. Nah ini mau nggak mau kan kita balik lagi nih seperti ini bukan lawan arah, memang masih fungsional gitu teman-teman ya. Nah ini saya akan coba ngajak teman-teman ke arah SMA Taruna Nusantara seperti yang saya bilang tadi ya, untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisi terbaru di kawasan ini. Dan saya ingatkan kembali buat teman-teman semua yang belum like-nya ya, biar video-video Dian Rana itu direkomendasikan sama YouTube gitu teman-teman, bantu ya. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan sampai dengan saat ini ya, kita sama-sama. Pokoknya yang mendukung IKN selama ini, untuk saat ini ya kita tuh benar-benar happy gitu. Plong rasanya gitu. Saya pribadi ya teman-teman, itu plong rasanya karena Bapak Presiden kita sudah mengunjungi IKN. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk seakan-akan dagdikduk gitu, seakan-akan dikucilkan, enggak ya. Dan lagi teman-teman ya, Bapak Presiden udah lama kan saya tuh nggak mendengar di pidato-pidatonya menyebut kalimat IKN, dan kemarin waktu pada saat meresmikan SMA Taruna Nusantara ya di Magelang ya. Koreksi kalau saya salah ya. Kemarin Bapak Presiden Prabowo ada menyebut kalimat IKN itu, hati saya tuh kayak wah gitu. Karena beliau kan baru dari IKN kan, baru beliau juga menyebut kalimat IKN yang selama ini saya tunggu-tunggu. Jujur aja saya menunggu-nunggu itu. Saya sebagai konten kreator di Ibu Kota Nusantara ya, saya itu menunggu kalimat IKN keluar dari Bapak kita Presiden Prabowo Subianto, dan kemarin sudah beliau ucapkan. Kembali lagi pasti ya, wah ini termul nih ya kan, banyak nih akhirnya yang menyerang saya dengan kalimat-kalimat seperti itu gitu. Dari dulu sih, jadi nggak akan pengaruh ya kalian kalau semua menyerang saya dengan kalimat-kalimat itu. Nggak apa-apa, intinya saya hanya memberitakan yang benar tentang Ibu Kota Nusantara. Ya kalau saya happy ya emang salah ya? Enggak kan? Enggak salah kan teman-teman kalau saya happy dengan bagaimana berlanjutnya Ibu Kota Nusantara, bagaimana IKN terus ditata, bagaimana IKN terus dicintai, terus juga pemerintah itu berkelanjutan gitu membangun IKN. Emang saya salah kalau saya gembira? Enggak kan? Kayaknya yang bilang saya salah itu juga perlu koreksi, perlu diperiksa kali ya. Ya udah, ini saya coba lanjut lagi ya memperlihatkan ini kondisi jalanan dari arah ini di sebelah kita kan, sebelah kiri itu hunian ASN 1, ini ke arah SMA Taruna Nusantara yang saya bilang kemarin. Ini sudah tembus sampai ke sana. Jadi kita sudah nyaman, nanti ya mungkin beberapa bulan ke depan kawasan ini menjadi kawasan yang salah satu tersibuk selain di Jalan Sumbu Barat dan juga Sumbu Timur. Ya kan teman-teman? Karena ini menghubungkan ke arah Bandara Nusantara juga gitu. Jadi ya ini saya coba berikan pandangan yang nyata sampai ke area SMA Taruna Nusantara yang tadi kita lihat di udara ya. Dan jangan lupa ya buat teman-teman semua ya, ini kawasan ini masih dalam proses finishing dan juga proses pembangunan. Jadi ya memang masih seperti ini. Jadi kita doakan aja semoga semuanya lancar, teman-teman bekerja selalu diberikan kesehatan ya. Semuanya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Oke teman-teman semua, demikian ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini udah lebih dari 20 menit kayaknya ya. Ini baru ini ya, saya lama lagi, video panjang banget. Terima kasih yang sudah setia, yang sudah menunggu dan yang tidak skip-skip. Terima kasih banyak. Saya Diana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.